Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, rencana Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan belajar tatap muka pada Januari 2021 tetap berjalan sesuai rencana, meski pandemi masih merajalela di beberapa daerah di Indonesia. Namun, orang tua siswa berhak menolak jika merasa resikonya lebih besar dan memilih tetap belajar secara online. Lalu bagaimana sebaiknya sistem pembelajaran saat ini, khususnya di masa pandemi? Dan kita akan membahasnya juga bagaimana dampak psikologis dari para siswa dan orang tua akibat metode daring ini yang cukup panjang yang telah dijalani. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama Dr. Devi Rahmawati, Sarjana Sosial. Beliau adalah pengamat sosial dan peneliti pengajar vokasi Humas Universitas Indonesia. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Mbak Devi. Sore, Mas Adi. Bagaimana kabarnya ini Mbak Devi? Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Terkait dari belajar jarak jauh dan pembelajaran online ini, sebenarnya sudah sejauh ini dan khususnya sudah 10 bulan lebih yang dilakukan oleh para pengajar dan siswa-siswi kita di Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Mbak Devi sendiri? Ya, kebetulan memang kami di UI, saya sendiri dengan beberapa kawan-kawan melakukan studi tentang bagaimana dampak pandemi terhadap siswa, mahasiswa, juga orang tua dan para pengajar. Menarik memang temuan yang kami peroleh dari sekitar 2.230 responden di Jabodetabek memang, belum mewakili Indonesia. Nah, temuan pertama adalah bagi para siswa, sebenarnya bicara online mereka sudah mampu beradaptasi dengan baik. Khususnya bagi para siswa dan mahasiswa yang memang memiliki dukungan infrastruktur yang baik. Artinya apa? Mereka memiliki barang-barang pribadi, gadgetnya atau handphonenya, sehingga kemudian mereka tidak mengalami hambatan untuk menggunakan materi-materi pembelajaran tersebut, yang utama yaitu gadget tadi. Nah, namun kalau bicara perspektif orang tua dan guru, misalnya pengajar, baik itu guru dan dosen, menarik temuan kami ketika bicara pendidikan dasar hingga menengah misalnya, orang tua itu mengatakan mereka kesulitan untuk memahami pelajaran anaknya. Nah, ini menarik, artinya apa? Yang tanda kutip, mohon maaf, yang akhirnya melakukan studi bukan peserta didik, tapi justru para orang tuanya. Jadi fungsi orang tua yang seharusnya mendampingi justru mengerjakan pekerjaan studi anak-anaknya. Ini satu hal yang unik sebenarnya, artinya apa? Pembelajaran jarak jauh bagi orang tua merupakan beban tambahan di luar beban untuk memastikan pertarungan ekonomi tetap bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini yang menjadi tentu saja tekanan bagi banyak orang tua, sehingga dalam penemuan kualitatif kami melakukan 3 riset sekaligus, kuantitatif, kualitatif, dan juga menggunakan big data. Menarik bahwa pengakuan mereka adalah kelompok yang sangat mendukung kalau kemudian sekolah kembali dibuka. Bahkan dalam temuan penelitian kami ada beberapa orang tua yang sampai mengatakan, saya rela harus mengeluarkan uang tambahan agar anak saya di sekolah saja, jangan bersama saya di rumah. Nah, ini menarik, tapi ketika dikonfirmasi kepada anak-anaknya, rata-rata mereka merasa bahwa mereka cukup nyaman ketika terkait dengan urusan belajarnya. Yang membuat mereka ingin kembali ke sekolah bukan urusan belajarnya, tapi urusan networkingnya. Karena artinya mereka bisa kembali berkumpul dengan teman-temannya, bersenda gurau, dan sebagainya. Jadi lebih kepada pemenuhan aspek sosial, bukan pada aspek akademik. Nah, karena kalau dalam temuan kami, pembelajaran online ini bagi peserta didik ternyata membantu mereka untuk bisa mengeksplorasi cara belajar yang lebih bebas. Kalau sekarang ya ada istilahnya merdeka belajar. Mereka betul-betul merasa merdeka belajar. Satu, mereka terhindar dari rutinitas kedisiplinan, harus bangun pagi misalnya, harus datang tepat waktu, jam 7 misalnya, atau tenggonya itu jam sekian misalnya. Itu kan tidak terjadi.
Nah, yang kedua, mereka bisa melakukan eksplorasi materi-materi mereka dengan alat tadi, karena bisa ke YouTube, bisa yang lain-lain, dan mereka menemukan kenyamanan yang luar biasa karena kontennya itu sangat atraktif. Baik, Bahkan jauh lebih atraktif dibandingkan saya gitu misalnya sebagai dosen. Jadi baik. kalau bagi peserta didik perspektifnya berbeda dengan perspektif orang tua misalnya. Baik, tapi selama ini yang terjadi di masyarakat bahwa memang benar ada beberapa yang dikatakan oleh Mbak Devi ini bahwa masyarakat sendiri sebenarnya mau tidak mau mengikuti. Di satu sisi lain bahwa pandemi ini masih mengkhawatirkan, tetapi dari orang tua sendiri merasa seperti ada pekerjaan tambahan seperti itu, bahwa mereka harus mengatur bagaimana siswa ini belajar. Ada hal yang menarik ketika belajar di rumah juga, seperti Mbak Devi mengatakan bahwa tidak ada seperti pukul 7 harus datang ke sekolah, biasanya seperti itu secara disiplin. Akan tetapi yang menjadi permasalahan juga sekarang bahwa guru-gurunya menuntut ketika absen gitu harus pukul 7 juga, misal seperti itu. Karena jika tidak hadir di pukul itu maka tidak dianggap tidak hadir. Nah, apakah ini juga ada ketidaksamaan ya antara dari guru dan juga para orang tua seperti itu, bahwa ketika di rumah bukannya itu bukan menjadi solusi tetapi menjadi sebuah tambahan pekerjaan. Nah, tanggapan Mbak Devi sendiri seperti apa itu? Ya, jadi kalau kita bicara soal perspektif para pengajar, memang mereka tetap menerapkan aturan main yang sama ketika kelas offline dengan online. Lantas bagaimana kemudian siswa-siswa di satu sisi bisa mengatakan mereka menikmati? Karena tadi orang tua yang mewakili anak-anak tersebut. Ini yang menjadi Betul. problem sebenarnya secara mental dan moral. Artinya apa? Tanda kutip ada ketidakjujuran dalam proses akademik menurut hemat saya. Karena bagaimanapun juga temuan kami akhirnya tingkat intervensi orang tua itu sangat kuat. Kalau dalam temuan kami yang menarik lagi karena memang orang-orang tuanya ini latar belakangnya rata-rata pendidikan tinggi. Nah, ini yang kami duga dalam temuan kami adalah mereka punya standar yang tinggi juga sehingga ketika mereka mendampingi anak-anaknya merasa bahwa anak-anaknya harus memenuhi standar tersebut. Sehingga kemudian mereka memiliki tingkat intervensi yang tinggi. Namun sebaliknya kalau dari hasil penuturan responden kami, orang tua juga khususnya, mereka mengatakan mereka juga sangat menyesalkan misalnya ketika sekolah itu menerapkan standar yang sama di saat sekolah online ini dengan sekolah offline. Baik. Padahal apa yang kita hadapi sekarang adalah kondisi luar biasa. Yang artinya seharusnya ada penyesuaian. Yang artinya kalau misalnya standar 8 kelas offline itu disamakan dengan standar 8 kelas online. Padahal proses mencari pengetahuan, proses untuk belajarnya kan sangat berbeda. Ada banyak yang tidak bisa dipenuhi ketika kita melangsungkan pendidikan jarak jauh via online ini. Dan temuan kami sebagai peneliti adalah apa yang kami temukan ini adalah bagi masyarakat yang lagi-lagi kalangannya menengah ke atas. Ini berbeda lagi ketika problemnya dihadapi oleh, mohon maaf, kalangan menengah ke bawah yang bayangkan, jangankan memiliki gadget, Betul. makan saja sulit, kadang-kadang listrik juga tidak ada. Ya. Jadi ketika misalnya kuota internet dibagikan, tapi listriknya enggak ada, lah kan repot juga. Gitu aja. Artinya memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki terkait dengan penyesuaian situasi online ini. Yaitu pertama adalah standar pendidikannya, sehingga kemudian orang tua maupun siswa itu tidak merasa dibebani karena harus mencapai capaian kurikulum nasional yang sebenarnya itu adalah untuk capaian ketika kelas dilangsungkan secara tatap muka. Tentu saja ini menjadi tidak fair. Betul. Nah, ini yang menurut hemat saya mudah-mudahan dan saya percaya ini pasti akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Sehingga tuntutan yang besar itu tidak lagi terjadi. Dan ujungnya apa? Tingkat stres tidak terjadi sebagaimana yang kita saksikan belakangan di media. Mohon maaf ada anak yang stres atau bahkan mohon maaf ada orang tua yang mengakhiri Berarti ini hidup mempengaruhi anaknya psikologis siswa juga, Mbak Devi? Hah? Berarti ini mempengaruhi psikologis yang sangat bergantung khususnya kepada siswa seperti itu. Jadi siswa jadi ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang merasa terbebani seperti itu dari Tentu proses. saja. Dan ini Tentu saja.
Ada hal yang perlu saya konfirmasi ini bahwa dari Kementerian Pendidikan bahwa mengatakan untuk Januari ini diusahakan untuk pembelajaran atau belajar secara tatap muka akan dilangsungkan untuk bulan Januari sendiri. Akan tetapi baru saja pemerintah contohnya untuk daerah DKI Jakarta saja, Anies Baswedan memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Nah, bisa dikatakan Anies ingin memperpanjang, dari kementerian juga mengatakan kita akan memulai kembali untuk tatap muka. Nah, di sini juga ada ketidaksinkronan antara pemerintah daerah maupun juga dengan kementerian. Apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana hal ini Anda lihat, Mbak Devi? Pertama, memang kebijakan nasional memberikan peluang bagi daerah sebenarnya dan secara nasional untuk bisa melangsungkan tatap muka. Menurut hemat saya itu satu hal yang mungkin saja dilakukan kalau memang daerah tersebut terbebas dari atau memiliki angka kasus COVID yang rendah. Itu sangat mungkin. Namun bagi daerah yang memang angka COVID-nya sangat tinggi, menurut hemat saya jangan dibuka peluang untuk sekolah itu dilakukan secara tatap muka, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kalau pendidikan tinggi mungkin masih ada peluang, karena apa? Karena mereka secara mandiri sudah mampu mendisiplinkan dirinya. Sedangkan bagi peserta didik di kalangan dasar dan menengah, saya sangat sangsi mereka mampu menerapkan prokes. Kenapa? Karena jumlah guru tentu saja tidak sebanyak jumlah murid. Baik. Konsistensi untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan itu satu hal yang tidak mudah. Oleh karenanya, menurut hemat saya jangan mengambil resiko kalau memang daerah tersebut kemudian masih dalam kategori yang kasusnya menengah tinggi, artinya cukup banyak. Nah, kalau kemudian diberikan kesempatan ada yang boleh masuk, ada yang boleh tidak, menurut hemat saya ini akan sangat mengganggu proses dinamika belajar itu sendiri. Kenapa? Karena bagi orang tua akhirnya mereka ketika mereka merasa memilih untuk membiarkan anaknya di rumah karena kesehatan. Tapi di satu sisi akan ada beban psikologis karena takut, kalau anak saya di rumah nanti pasti akan jauh ketinggalan prestasinya dibandingkan anak-anak lain yang sekarang sudah ada di sekolah misalnya. Baik. Nah, pertarungan batin ini tentu saja. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan dialog kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Nusantara Petang.